Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Anastasia Siotang, NIM 4231220018, kelas PSB 23A dengan mata kuliah Biologi Sel. Di sini saya akan menjelaskan yaitu proses teori endosimbiosis, kloroflas, dan mitokondria. Telah diketahui bahwa beberapa sel eukariotik muncul melalui endosimbiosis. Dan menurut Merzkowski adalah orang pertama yang mengusulkan bahwa kloroflas adalah keturunan sel prokariotik yang tergabung dalam sel eukariotik. Ia menamakan proses ini sebagai simbiogenosis yang kemudian muncul dengan istilah endosimbiosis. Mitokondria juga di belakangan ini diusulkan juga merupakan hasil proses endosimbiosis. Endosimbiosis mitokondria terjadi jauh lebih awal dibandingkan endosimbiosis kloroflas. Dengan demikian, baik mitokondria dan kloroflas berasal dari sel prokariotik yang digabungkan oleh sel lain dan menjadi organel sel intraseluler. Dan beberapa penulis berpendapat bahwa silia dan flagella juga berasal dari proses endosimbiosis meskipun hanya ada sedikit dukungan eksperimental. Teori endosimbiosis didukung oleh beberapa kesamaan antara bakteri saat ini dan mitokondria serta kloroflas saat ini. Misalnya, kedua organel tersebut memiliki ukuran yang mirip dengan bakteri, dan kedua organel dapat berkembang biak secara independen di dalam sitoplasma eukariotik. Membran ganda mitokondria dan kloroflas masing-masing diperkirakan hanya kehilangan lapisan peptidoglikan. Dan kedua organel sel ini bakteri bebas yang masuk ke sel yang lebih besar kemudian menjadi mitokondria, arkea, dan kloroflas menjadi sel eukariotik. Kedua tipe seluler ini menjadi sangat bergantung satu sama lain sehingga mereka hanya bisa hidup bersama. Kloroflas dan mitokondria masing-masing sangat berbeda dari cyanobacteria dan bakteria aerob. Misalnya, cyanobacteria saat ini mengandung sekitar 3.000 gen, sedangkan kloroflas saat ini hanya memiliki 100 hingga 200 gen. Gen kloroflas ini mengkode sekitar 10% protein kloroflas. Dengan demikian, sebagian besar dipindahkan ke kromosom inti dan dideskripsikan di bawah kendali sel inang. Ini adalah proses yang sangat kompleks karena gen-gen ini perlu diintegrasi dan diatur dalam lingkungan peraturan gen yang baru. Selain itu, diberikan ke tempat tertentu menjalankan fungsinya. Namun, kompleksitas ini memungkinkan inang untuk mengontrol fungsi proliferasi kloroflas. Proses ini serupa terjadi selama evolusi mitokondria. Selanjutnya adalah proses di mana teori simbiosis mengusulkan fusi awal sel prokariotik yang kemungkinan besar antara bakteri dan arkea yang terdapat pada gambar. Kemungkinan besar terjadi setelah sekian lama adanya kolaborasi metabolik antara kedua jenis sel tersebut, sehingga terjadilah simbiosis atau belum ada endosimbiosis, sebelum terjadinya fusi sebelum dan selama atau setelah fusi arkea. Mengembangkan sistem kompleks organel, membran, dan sitoskeleton dan bakteri menjadi mitokondria saat ini. Jadi, mendapatkan sel eukariotik selanjutnya terjadi endosimbiosis dan kedua di beberapa sel eukariotik ini oleh prokariota yang mengandung klorofil. Mungkin mirip dengan cyanobacteria saat ini yang lama-kelamaan diubah menjadi kloroflas, dan sel-sel ini dengan dua simbiosis primer perkembangan menjadi sel fotosintesis tumbuhan, alga, dan sel fotosintesis uniseluler. Artinya, ada dua endosimbiosis berturut-turut. Itulah sebabnya beberapa penulis menganggap sel tumbuhan sebagai komunitas mikroba yang terorganisir dengan baik.